Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Ya, baik Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Amelia Pertiwi, saya dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi. Ibu, adapun maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya akan menjelaskan dan juga kita akan berdiskusi bersama-sama dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai penggunaan geligi tiruan dan juga cara perawatannya, Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mau izin bertanya Ibu, apakah gigi Ibu ada yang ompong seperti pada gambar ini Ibu? Apakah ada? Ada ini. Oh, ada yang gigi yang ompongnya di depan sama ada Ya, lagi nggak? sama yang ini di geraham. Oh, di geraham. Jadi ada yang di depan dan juga ada yang di geraham ya Ibu. Baik Ibu, apakah gigi yang ompong ini udah dipakai geligi tiruan atau gigi tiruan? Ya, ini pakai gitu. Oh, dipakai. Yang di depan yang dipakai Ibu? Boleh, maaf boleh lihat Ibu? Ah iya. Kalau yang di belakang udah dipakai gigi tiruan belum? Di belakang sih belum, dah itu nggak enak sih. Tapi kan kemarin udah sempat bikin, tapi nggak enak gitu kan kalau mau ngunyah tuh. Oh, jadi kalau yang di depan udah ada, yang di belakang udah bikin tapi nggak dipakai Iya. sekarang. Iya. Nggak dipakainya karena nggak enak untuk dipakai ngunyah. Iya. Oh, berarti sekarang ini dibiarin aja nggak pakai gigi palsu Ibu? Enggak, kalau di depan makan di samping kan malu kalau sini. Oh, kalau di belakang mah jadi Di belakang mah ya biarin deh, nggak apa-apa. nggak ini ya, nggak kelihatan Iya, gitu. nggak kelihatan. Ya, baik. Nah Ibu, sebetulnya untuk gigi yang ompong itu harus dipakaikan gigi palsu. Nah, kenapa nanti kita akan membahas bersama-sama. Dan juga Ibu, kira-kira apakah Ibu menyadari jika gigi yang di belakang ini kan nggak ada gigi palsunya, gigi yang sebelahnya agak renggang nggak Ibu? Atau nggak rapi sedikit? Iya sih. Tapi ini kan yang segini tuh nggak adaan gitu kan, yang sebaris tuh. Jadi kalau yang ini ada satu di sini tapi nggak ada pakai gigi tiru ya, renggang lah gitu. Agak renggang ya. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, jadi renggang dan juga tidak rapi itu tuh salah satu dari efek samping jika kita tidak menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu. Nah baik Ibu, selanjutnya saya izin bertanya kembali Ibu, apakah Ibu memiliki pendapat atau Ibu mau memberikan pendapat mengenai sebetulnya apa sih gigi tiruan itu? Gigi tiruan itu ya mungkin untuk membantu ya, untuk membantu gigi yang sudah tidak ada kan. Nanti kan kalau tidak memakai gigi tiruan atau gigi palsu, apalagi kalau ibu-ibu atau anak muda, mungkin kalau senyum tuh ya kelihatannya jelek kan. Gitu mungkin ya. Kalau yang di samping ya nggak terlalu kelihatan. Ya baik, betul Ibu, kalau gigi tiruan itu tuh untuk menggantikan gigi yang asli ya Ibu. Apalagi fungsi-fungsi gigi aslinya untuk makan, untuk minum, dan tadi Ibu agar tidak malu gitu ya di depan, biar ada giginya, biar kalau senyum itu tuh tidak malu gitu. Ya betul sekali Ibu. Nah selain dari itu, bahwa gigi palsu ini tuh untuk menggantikan fungsi makan tadi, dan juga jika Ibu kita tidak menggunakan gigi palsu, nanti itu tuh akan mengakibatkan masalah-masalah pada gigi gitu Ibu. Dan gigi palsu ini tuh merupakan gigi palsu yang dibuat oleh dokter gigi ya Ibu, bukan yang selain dari dokter gigi selain dari dokter gigi itu tidak boleh gitu ya Ibu memakainya. Jadi hanya dokter gigi saja yang membuatnya. Nah lalu Ibu tadi kan sudah menyinggungnya Ibu, kalau misalnya kita tidak menggunakan gigi palsu itu tuh dapat masalah-masalah yang terjadi pada rongga mulut dan juga tubuh kita gitu. Nah kira-kira Ibu selain tadi dari
biar nggak malu, biar bisa makan. Apakah ibu mengetahui ada hal lain lagi jika kita tidak menggunakan gigi palsu akan seperti apa gitu di rongga mulut dan juga tubuh kita? Ya, kedengaran sih akan ya ada menyebabkan penyakit, tapi ibu belum tahu gitu kan penyakit apa. Baik ibu, karena belum tahu, Iya. maka saya akan menjelaskannya ibu. Nah, jadi ibu, sebelum ke penyakitnya, bahwa yang pertama itu yang seperti tadi sudah dijelaskan ibu, jika kita tidak menggunakan gigi palsu, pertama itu susunan giginya menjadi tidak teratur ibu, dimana giginya ada yang jadi turun, ada yang jadi miring-miring atau renggang-renggang seperti yang tadi ya ibu. Lalu juga yang kedua, kebersihan mulut menjadi buruk. Nah, di mana kebersihan mulut menjadi buruknya itu ada penyakit gigi berlubang dan juga karang gigi, ibu. Bisa menyebabkan gigi berlubang dan juga karang gigi. Kenapa seperti itu? Jadi ibu, apakah tadi ibu gigi yang nggak adanya di sebelah mana? Yang paling banyak ini ya? Di bawah, di geraham bawah. Gigi geraham bawah yang sebelah sini. Kira-kira ibu mengunyahnya hanya di sebelah sini aja atau keduanya dipakai mengunyah? Di sebelah sini ya yang ada giginya, kalau di sini tuh jarang gitu. Karena nggak ada Karena gigi. nggak ada gigi. Ya betul ibu, pasti ya ibu. Jika kita tidak ada giginya gitu, kadang suka tidak dipakai untuk mengunyah karena tidak ada untuk mengunyahnya gitu ya ibu. Nah, makanya ibu pakai yang sebelah sini. Nah ibu, jadi kalau misalnya hanya menggigit, mengunyah di bagian satu sisi saja, di yang sisi sebelahnya nggak dipakai, nanti itu ibu bagi sisi yang tidak dipakainya sebelah sini, apalagi kan ada gigi sebelah-sebelahnya juga ya. Nah, nanti itu sebelah sini bakal banyak karang giginya ibu. Iya, bakal banyak karang giginya. Lalu jika yang sebelah sini karena terus-terusan dipakai untuk mengunyah, nanti itu tuh lapisan giginya, lapisan giginya tuh lama-kelamaan bakal terkikis ibu. Terkikis dan nanti akan menyebabkan gigi berlubang. Jadi penyakitnya seperti itu ibu. Ya, jadi kita harus pakai gigi palsu ibu agar tidak terjadi karang gigi, gigi berlubang, dan gigi miring juga. Ya ibu, jadi apalagi kalau untuk mengunyah ya, jadi sebaiknya untuk yang sebelah sini gak apa-apa ibu, pakai lagi aja. Kalau untuk tidak merasa tidak nyaman, mungkin itu masih proses adaptasi ibu. Jadi nggak apa-apa, nanti dipakai aja. Nah ibu, jadi efek samping selanjutnya itu, kesulitan mengunyah mengganggu kesehatan sistemik, di mana proses pencernaannya jadi tidak sempurna. Jadi ibu, kalau misalnya sulit mengunyah, pastikan makanan yang dikunyah itu tuh tidak tergiling dengan sempurna gitu ibu, masih ada besar-besar gitu. Ya sih, kadang udah ngunyah langsung gitu. Apalagi kacang-kacangannya ibu ya. Nah, jadi nanti itu tuh bakal langsung ditelan gitu aja. Nah, kalau misalnya proses pengunyahan tidak sempurna, nanti akan berpengaruh pada proses pencernaan dan juga nanti akan berpengaruh kepada kekurangan gizi ibu. Apalagi kalau kacang, sayur, buah-buahan, jadi malas makan juga bisa mempengaruhi kekurangan gizi. Ya, selanjutnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari ibu. Seperti pada gambar ibu, yang pertama itu ada kesulitan berbicara dan mempengaruhi penampilan. Jadi ibu, jika gigi palsunya tidak ada, apalagi kalau di depannya ibu, pasti sulit berbicara huruf S ibu. Kalau yang di depan. Nah, kalau yang selanjutnya itu dimana ibu, kalau misalnya tadi kan giginya tidak rapi ya ibu, kalau tidak rapi pasti kan bakal jadi malu, dan juga kalau di depan tidak pakai gigi palsu pasti jadi kayak ompong, kelihatan malu gitu ya ibu. Ibu, selanjutnya itu ada macam-macam gigi palsu. Nah, kira-kira yang ibu pakai gigi palsunya, apakah gigi yang dilepas pasang atau yang ditanam ibu? Ini dilepas pasang. Oh, yang dilepas pasang ya. Nah ibu, untuk gigi palsu yang dilepas pasang juga ada berbagai macam-macamnya ibu. Gigi palsu yang ditanam juga ada berbagai macam-macamnya. Nah, apakah ibu mengetahui kira-kira yang dilepas pasangnya ibu jenisnya gigi palsu yang seperti apa?
nggak tahu sih sih. Belum tahu. Jenis-jenisnya tuh nggak tahu, asal ya dipasang begitu kan. Baik Ibu. Nah, untuk yang gigi lepas pasang itu ada 3 macam Ibu. Yang pertama itu ada akrilik, yang kedua ada Valplast, yang ketiga ada kerangka logam. Nah, untuk yang akrilik ini Ibu, bahwa untuk penyangganya, untuk seperti gusinya itu terbuat dari bahan akrilik, dimana dia itu lebih tebal, lalu dia ada cantolannya Ibu. Cantolannya ini Ibu, ini itu terbuat dari logam untuk biar agak merekat gitu, lebih merekat ke gigi sebelahnya nanti dicantolinnya. Nah, selanjutnya ada yang Valplast. Nah, kalau yang Valplast ini untuk gusinya, untuk penyangganya ini itu tuh lebih tipis dibandingkan yang akrilik. Lalu dia tidak pakai kayak logam itu buat nyantolannya, tapi udah aja pakai ya penyangganya gitu. Nah, ini tuh sangat merekat gitu di gigi ya Ibu. Nah, selanjutnya ada kerangka logam. Untuk kerangka logam ini dia tetap ada kayak gusinya, tapi dia lebih banyak dari logamnya untuk penyangganya gitu ya Ibu. Ini ada logamnya dan dia juga ada buat penyangganya untuk giginya, hampir sama seperti akrilik gitu. Cuman ini emang penyangganya lebih banyak dari logam. Ibu, selanjutnya untuk gigi tiruan yang permanen. Nah, untuk permanen juga ada jenisnya, ada 3 jenis ya Ibu. Yang pertama ada crown gigi, dimana crown gigi ini giginya masih utuh, akar giginya juga masih utuh, namun giginya ini itu tuh ada trauma gitu Ibu, ada rusak gitu ya Ibu. Nah, nanti untuk dipasang gigi palsunya, ini hanya mahkotanya saja, hanya yang putihnya saja ya Ibu, hanya crownnya saja. Nanti giginya itu dikikis Ibu, dikikis lalu nanti dipasang. Nah, selanjutnya ada bridge atau jembatan. Nah, untuk jembatan itu jika giginya tidak ada dan akarnya juga tidak ada gitu ya Ibu. Nah, nanti itu tuh dipasangkan gigi palsu, di mana gigi yang sebelahnya, baik itu gigi sebelahnya masih bagus, itu akan dikikis gitu Ibu sebagai jembatannya seperti ini. Jadi yang nggak ada yang di sini ya Ibu. Iya. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada implan gigi. Nah, untuk implan gigi ini di mana akarnya tidak ada dan giginya tidak ada, ini akarnya nanti diganti menjadi pakai implan gitu. Pakai implan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Ini kalau ya misalkan kan gigi ibu tuh belum dicabut gitu kan, tapi sudah keropos, terus dipasang gigi palsu apa nggak apa-apa? Jadi udah keropos mau langsung pasang gigi palsu. Nah, lebih baik yang gigi dikeroposnya itu dicabut dulu Ibu. Dicabut dulu, baru nanti dipasangkan gigi palsu. Jadi tidak apa-apa pakai gigi palsu Ibu, biar nanti bisa mengunyah, biar gak sakit lagi gitu Ibu, biar gak keropos lagi giginya. Boleh Ibu nanti dicabut dulu. Kira-kira itu yang keroposnya apakah sudah semua gigi atau masih utuh giginya, atau tinggal sisa akarnya aja? Sisa akarnya sih. Oh, sisa akarnya saja. Ya Ibu, nanti boleh dicabut terlebih dahulu, baru nanti dipasangkan gigi palsu. Ada lagi Ibu? Cukup? Sudah lah. Baik Ibu, selanjutnya ada cara perawatan dari gigi tiruan atau gigi palsu. Kira-kira Ibu yang Ibu pakai gigi palsunya selama ini Ibu merawatnya seperti apa? Merawatnya sih kalau sebelum tidur kan menggosok gigi dulu. Pas mau tidur tuh gigi palsunya tuh disimpan di gelas pakai air gitu. Ya betul. Ya itulah mungkin. Ya betul sekali Ibu, bahwa kalau misalnya tidak dipakai sebelum tidur itu disimpan, direndam di dalam air ya Ibu. Nah, itu juga kalau misalnya di luar ya Ibu, kalau misalnya di luar juga Ibu saat makan, lalu setelah makan itu boleh nanti dilepas lalu dicuci Ibu, dicucinya pakai air mengalir saja, lalu Ibu kumur-kumur, lalu boleh dipasang kembali. Nah, juga Ibu untuk gigi yang lepas pasang ini
Nanti kalau misalnya sebelum tidur itu betul Ibu, bahwa kalau sebelum tidur, pada saat Ibu mau tidur gitu ya, sebelum tidur gigi palsunya dilepas lalu dibersihkannya pakai air mengalir, dan disikatnya jangan pakai sikat gigi untuk gosok gigi biasa gitu Ibu. Harus pakai sikat khusus yang lembut. Apakah Ibu sikat gigi palsunya? Iya, pakai sikat gigi. Sikat gigi Iya. yang biasa. Yang biasa. Dan nggak tahu tuh ada sikat gigi khusus itu kayak gimana. Nah ya Ibu, ini Ibu sikat gigi khususnya seperti ini. Jadi ini lebih lembut. Nanti boleh Ibu kalau misalnya mau nanti langsung saja ke klinik atau ke rumah sakit untuk membeli sikat gigi ini gitu ya Ibu. Nah selanjutnya setelah disikat gitu ya Ibu, setelah disikat nanti jangan pakai pasta gigi gitu Ibu untuk dibersihkannya, cukup disikat saja. Terus selanjutnya direndam Ibu, direndam pakai air khusus atau nanti itu ada gel juga, ada tablet juga sesuai dengan yang diberikan oleh dokter. Nah, untuk direndam juga Ibu, direndamnya kalau bisa yang toples ditutup aja, takutnya nanti terkena debu atau nanti ada hewan yang masuk, dan hindarin di tempat anak-anak yang masih kecil gitu Ibu, takutnya keminum gitu. Nah setelah itu juga Ibu sebelum tidur pastinya harus menyikat gigi, harus membersihkan giginya. Nah selanjutnya jika ingin dipakai nantinya paginya, itu harus dalam keadaan bersih juga, harus sudah sikat gigi juga. Nanti dibersihkan gigi palsunya di air mengalir yang setelah dari rendaman itu nanti baru dipakai. Nah itu untuk gigi palsu yang lepas pasang Ibu. Nah kalau untuk yang permanen itu hampir sama Ibu sama gigi asli kita. Nah dimana kita menjaganya itu menyikat gigi 2 kali sehari. Kira-kira saya izin bertanya Ibu, Ibu sikat giginya udah 2 kali sehari? Iya sih, 2 kali sehari. Mau tidur kan gosok gigi, dan sesudahnya pagi-pagi gitu kan, sudah bangun tidur. Sesudah bangun tidur baru sikat gigi. Jadi kalau pagi-pagi ini sesudah bangun tidur Ibu? Iya. Jadi Ibu untuk sikat gigi betul Ibu 2 kali sehari, malamnya sudah betul bahwa sebelum tidur itu harus sikat gigi. Dan saya izin mengkoreksi, kalau untuk pagi-pagi itu setelah sarapan Ibu lebih baiknya. Iya, jadi boleh Ibu jika bangun gitu ya, ingin sarapan terlebih dahulu baru nanti sikat gigi. Jadi sebelum pergi itu harus sikat gigi dulu gitu Ibu. Ya. Dan selanjutnya itu boleh pakai benang gigi Ibu. Benang gigi yang seperti ini Ibu. Yang seperti ini. Ya, yang dental floss kalau di sini namanya. Ini benang gigi. Boleh nanti sela-selanya pakai benang gigi agar bersih gitu Ibu. Iya. Ke benang gigi, lalu hindari menggigit benda-benda keras. Terus juga menjaga pola makan sehat seperti makan buah, sayur-sayuran yang kayak akan serat gitu ya Ibu. Nah, yang banyak airnya. Seperti kalau buah itu kayak apel, semangka, seperti itu Ibu. Lalu juga rutin check up ke dokter gigi. Untuk rutin check up ke dokter gigi itu saya anjurkan 6 bulan sekali Ibu. Kalau Ibu sekarang 6 bulan sekali atau enggak sih? Jarang Ibu? Jarang. Ke dokter gigi. Ya Ibu boleh nanti selanjutnya rutin check up ke dokter gigi Ibu 6 bulan sekali. Pada saat sakit ataupun tidak, nggak apa-apa Ibu check up aja, karena kita kan pasti tidak tahu ya Ibu di dalam gigi kita ini tuh terdapat penyakit apa, dan juga lebih baik itu mencegah daripada mengobati ya Ibu. Nah, baik Ibu, sepertinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Ini nih gigi palsu. Gigi palsu ini kan misalkan ibu tuh tidak males gitu mau masang gigi palsu gitu kan, nggak apa-apa? Sebelumnya kenapa Ibu malas pakai gigi palsu? Ya itu karena itu
Oh, yang susah. tadi ya, Iya. mengunyahnya jadi makin susah. Nah, Ibu, seharusnya untuk gigi palsu itu dipasang saja, Ibu. Mengapa? Karena biar nanti Ibu mengunyahnya tidak di sebelah sisi saja, tapi jadi nanti di sebelah sini juga bisa dipakai mengunyah. Ya, Ibu, seperti itu biar nanti nggak ada penyakit-penyakit gigi yang tadi. Biar proses pencernaan juga jadi lancar gitu, Ibu. Dan juga mungkin Ibu tadi tidak pakai gigi palsu, malas pakai gigi palsunya karena mungkin masih adaptasi ya, Ibu. Lama-kelamaan pasti bakal terbiasa, Ibu. Seperti gigi palsu yang di depan ya, Ibu. Yang di depan kan pastinya awalnya tidak enak gitu ya, Ibu, masih kayak kagok, cuman karena yang di depan ini mungkin Ibu merasanya biar gak malu gitu ya, Ibu, makanya dipakai, jadi ya dipaksa aja. Nah, nggak apa-apa, Ibu, buat yang di geraham juga itu paksain aja dulu, Ibu, dipakai, karena takutnya nanti kenapa-kenapa, Ibu, kalau misalnya nggak pakai gigi palsu, takutnya malah gigi yang sebelahnya juga jadi kayak merenggang gitu, Ibu. Ya, jadi biar nanti Ibu mengunyahnya juga jadi enak lagi. Jadi Ibu boleh pakai gigi palsu, gimana, Ibu? Jadi mau pakai gigi palsu? Iya, bisa. Yang ada gigi palsunya boleh dipakai ya, Ibu? Iya. Ya, baik. Ada lagi, Ibu? Sudah. Sudah. Baik, Ibu, karena sudah selesai, saya izin merangkum ya, Ibu, materi yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama, kita sudah pelajari bersama-sama, bahwa tadi Ibu ada pengertian dari gigi tiruan ya, Ibu, bahwa gigi tiruan itu gigi untuk mengganti gigi yang asli, bukan hanya untuk mengganti tapi fungsinya juga, Ibu. Fungsinya seperti tadi untuk berbicara ya, untuk berbicara, untuk biar kelihatan bagus gitu, biar estetik, dan untuk makan juga, lalu juga biar tidak ada penyakit-penyakit gigi dan juga penyakit rongga mulut dan juga tubuh kita gitu. Nah, penyakit-penyakitnya tadi juga kita sudah mengetahui, Ibu, bahwa efek sampingnya kalau tidak menggunakan gigi palsu nanti gigi yang sebelahnya akan renggang, berjarak juga ya, Ibu. Nah, lalu juga nanti bisa jadi ada penyakit gigi dan mulut ya, Ibu. Karang gigi. Iya, betul. Terus juga gigi berlubang. Nanti juga untuk tubuh juga bisa nanti percernaannya tidak sempurna, lalu juga gizinya bisa jadi kurang juga. Ya, lalu proses untuk berbicara juga terganggu dan juga mengganggu penampilan ya, Ibu. Lalu untuk macam-macam gigi tiruannya tadi ada 2 ya, Ibu, yang dilepas pasang dan juga yang permanen. Ya, untuk yang lepas pasang itu ada akrilik, ada valplas, dan juga ada kerangka logam. Nah, untuk yang ditanam atau yang permanen itu tadi ada yang crown gigi atau mahkota gigi, ada yang jembatan atau bridge, dan juga ada yang implant. Nah, untuk perawatannya sendiri, kalau untuk gigi yang permanen itu sama seperti kita merawat gigi asli kita. Nah, kalau untuk gigi yang gigi palsu yang lepas pasang, nah itu cara perawatannya kalau tidak dipakai harus dibersihkan dan direndam, dan jika ingin dipakai kembali itu harus dibersihkan dulu, dan gigi kita ini harus dalam keadaan bersih. Dan juga kalau misalnya untuk membersihkannya digosoknya pakai sikat gigi khusus ya, Ibu. Ya, jangan pakai pasta gigi juga nantinya. Ya, Ibu, baik, harapan saya semoga Ibu menjadi lebih mengerti, mengetahui mengenai penggunaan gigi tiruan dan juga cara perawatannya. Dan saya harap Ibu memakai gigi palsunya ya, Ibu, untuk yang di gerahamnya. Insyaallah Ya. nanti dipakai. Ya, Ibu, nanti boleh dipakai lagi. Dan juga jika Ibu ingin pakai gigi palsu, boleh Ibu, tadi kan gigi gerahamnya ada yang masih akarnya ya, Ibu, sisa akarnya gitu, tinggal sisa akarnya, itu boleh dicabut dulu, baru nanti dipasangkan gigi palsunya. Lalu juga Ibu jika ingin menjelaskan ke anak Ibu atau ke tetangga, ke kerabat, itu boleh sekali, Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat. Amin. Semoga gigi palsunya tidak kenapa-napa. Dan selanjutnya, Ibu, sebelum kita tutup di sini saya ada brosur, Ibu. Untuk brosur ini namanya leaflet. Nah, ini isinya itu sama seperti yang sudah dijelaskan Ibu di sini. Isinya sama.
tentang penggunaan geligi tiruan dan juga cara perawatannya. Di sini ada pengertian geligi tiruan, efek samping tidak menggunakan geligi tiruan, yang tadi ya Ibu, lalu ada macam-macam geligi tiruan, dan nanti boleh ke sini. Ini cara perawatan geligi tiruan dan penutup. Di sini ada kontak saya juga. Jika Ibu ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh menghubungi saya. Makasih. Ya Ibu, jadi ini brosurnya. Nanti boleh dibaca-baca Ibu, siapa tahu tadi ada yang terlewat, mungkin ada yang masih tidak dimengerti. Ini Ibu. Makasih. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama-sama mengenai geligi tiruan. Terima kasih banyak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.